Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Jumpa lagi kita bersama untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Hari ini firman Tuhan diberi judul Benteng yang Kokoh Bagi Hati yang Teguh. Kita akan membaca bersama di Yesaya 26 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat yang ketiga ini mengisahkan tentang Nabi Yesaya yang menceritakan bahwa ucapan syukur bangsa Israel atas apa? Atas perlindungan, atas pertolongan bagi Allah yang diberikan kepada mereka. Mereka mengucap syukur selama ini Tuhan melindungi bahkan menyertai bangsa Israel. Yesaya 26 ayat 3 ini juga mengingatkan bangsa Israel bahwa Nabi Yesaya ini sedang membangkitkan iman mereka, meneguhkan hati bangsa Israel. Kenapa? Karena janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Janji Tuhan untuk apa? Untuk keselamatan, untuk kedamaian, untuk ketenangan. Sehingga Nabi Yesaya itu membangkitkan semangat bangsa Israel. Jangan pernah melupakan Allah yang selama ini sudah menolong mereka. Bahkan penulis saat ini mengatakan iman yang sejati. Karena apa? Iman yang sejati adalah iman yang sesungguhnya dan bergantung banyak hanya kepada Allah, bukan kepada pemahaman manusia yang jujur sangat-sangat terbatas. Hari ini kita diingatkan oleh Nabi Yesaya, kalau itu ucapan syukur mungkin mudah sekali kita akan mengatakan ya perlindungan Tuhan itu ajaib, berkatnya luar biasa. Tapi bagaimana kalau keadaan kita itu sedang dalam pergumulan yang sangat berat, pergumulan yang istilahnya tuh tantangan hidup, persoalan dalam hidup yang belum selesai satu ini datang lagi yang lain. Apakah itu bisa diungkapkan? Apakah kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan? Bapak Ibu, kalau mengingat kondisi dunia saat ini memang tidak baik-baik saja. Kalau kita mendengar berita-berita dari yang bencana alam, peperangan, kelaparan, bahkan keadaan ekonomi saat ini, banyak orang mengeluh, dagangan saya sepi Bu, ya pekerjaan saya bagaimana nih, saya kayaknya mau di PHK. Bapak Ibu, dengan keadaan yang seperti ini, bisakah kita mengucap syukur? Bisakah kita menyadari bahwa perlindungan Tuhan itu nyata bagi anak-anaknya yang beriman teguh? Bahkan bisakah kita berkata, Tuhan Engkaulah perlindungan dan benteng yang kokoh bagi kehidupan dalam kami menjalankan kehidupan ini dengan berbagai macam masalah? Bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Bahkan dikatakan apa yang harus kita lakukan kalau keadaan saat ini kita tidak sedang baik-baik saja? Pastinya sepenuhnya percaya berharap hanya kepada Tuhan. Kepada siapa kita saat ini berharap? Dunia sedang tidak baik-baik saja. Apakah kita berharap kepada orang lain? Orang lain akan berkata saya juga lagi susah. Karena itu harapan kita satu-satunya hanya Tuhan. Dialah pertolongan kita, dialah jawaban setiap persoalan kita. Dan bagaimana caranya? Tidak ada hal lain, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadikan Tuhan itu sandaran kita. Jadikan Tuhan itu mendengar keluh kesah kita, daripada kita berkeluh kesah dengan orang lain yang juga ada masalah. Lebih baik kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Tuhan Engkaulah pengharapan kami, Tuhan Engkaulah kekuatan kami, benteng yang kokoh bagi hidupku. Bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Keselamatan hanya ada di dalam Dia. Dengan kekuatan dan caranya yang ajaib, Ia menjadi benteng yang kokoh bagi anak-anaknya yang setia berpegang teguh pada firman-Nya. Pegang teguh firman-Nya, jadikan kita berhubungan luar biasa dengan Tuhan yang sebagai penolong kita. Itulah jalan keluar satu-satunya dalam kehidupan kita saat-saat ini. Apakah kita bisa? Bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Tetap semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.